kita melihatnya ngomongin Thailand dulu deh. Dari Vino dulu. Vin, ngelihat Thailand lawan timnas persiapannya gimana nih? Sebelum ke Om UK juga. Thailand kan kehilangan Teraton ya, pemain yang apa? Ya gue bilang top levelnya di Thailand kan Teraton. Coba video nyalain, Vin. Video nyalain, Vin. Video nyalain. Oh, video. Jebretnya mau lihat muka lu. Nah. Ya. Thailand kehilangan Teraton, si pemain yang diandelin ya jadi back kiri. Backupnya juga sebenarnya kalau gue lihat dari squad Thailand nggak beda jauh ya pengganti Teraton. Terus yang dikhawatirkan Thailand kan kehilangan Teraton sama kipernya si Butpom ya, Chatchai. Tapi kalau gue lihat dari pelapis-pelapis ya pemain yang absen, sebenarnya ini nggak jadi masalah sih buat pelatih Mano ya, karena pelapis kipernya Thailand itu semuanya ada Kawin juga, ada si Warak yang dimana memang waktu main di Thai League juga mereka bagus banget. Tapi kalau Teraton memang kualitasnya nggak sama kayak Teraton, tapi si penggantinya itu gue rasa bakal tetap bikin sulit si Indonesia juga sih kalau misalnya nyerang dari sisi Teraton. Kemungkinan Teraton bakal digantiin sama pemain yang biasa main di sayap kanannya si Nurubadin ya kalau nggak salah ya, Nurdin apa gue nggak ngerti lah namanya, pokoknya yang pemain Buriram itu. Jadi Thailand kehilangan pemain tapi bukan satu masalah sih menurut gue gitu, Del. Oke, kalau dari Vino nggak masalah untuk 1 dan 2 pemain yang cedera. Kalau dari Om UK gimana? Om UK melihat peta kekuatan Thailand menghadapi Indonesia? Sebentar lagi kita akan nonton. Ya gue kira sih nggak pengaruh ya, main Thailand itu yang Bun Matan sama kipernya cedera nggak pengaruh, karena Thailand ini mainnya kan compact ya, mainnya solid, organisasinya bagus, juga mereka pengalaman. Justru mungkin kita sedikit agak terpengaruh juga karena nggak ada Arhan ya, itu agak sedikit pengaruh kalau saya. Karena Arhan ini kan memang sedang on fire ya, sekarang dia nggak bisa main karena akumulasi kartu kuning di semifinal lawan Singapura leg pertama, leg kedua kena kartu kuning, jadi dia nggak bisa main. Mungkin buat kita berarti hilangnya. Nah itu yang menurut gue sih harus kita bisa bersiasat cerdas untuk bisa tetap tampil dengan performa baik, keseimbangan baik walaupun tanpa Arhan. Masih ada Edo sih penggantinya sih untuk bisa isi posisi itu, dan Edo ini sama sebenarnya talentanya sama kayak Arhan. Pemain muda dari Persita Tangerang yang gue lihat bagus banget, cuman persoalan kesempatan aja, dan ini kesempatan buat dia sebetulnya. Selebihnya lebih ke faktor taktikal sih ya, lebih faktor taktikal ya. Thailand secara mental pengalaman karena mereka udah berkali-kali menjuarai Piala AFF ini, juga udah terbiasa main di final. Ada 3 pemain yang 2016 saat terakhir ke Thailand juara itu yang sekarang ada di tim itu. Sementara kita ini pemain-pemain muda yang punya ambisi besar, punya energi besar. Nah tinggal bagaimana Sintayong mengatur strategi di lapangan aja sebetulnya untuk menutupi persoalan pengalaman ya dan mentalitas ya. Itu sih menurut gue sih. Oke, dan kalau ngomongin siasat cerdas gitu ya, itu kayak apa sih? Kita akan coba diskusi kembali ke pandit yang ada di studio, Coach dan juga Tulang Wesley. Kalau Tulang Wesley di YouTube bilang surprise, kejutan apa yang akan diberikan oleh Coach STY. Kalau dari Coach bilang ini persiapan soal mental, bagaimana pemain bisa mempersiapkan mentalnya untuk di laga sebesar ini, final gitu ya. Kalau dari Tulang Wesley dulu, melihat kalau ngomongin siasat cerdas tuh yang kayak gimana sih untuk Coach STY? Sebelum ke Coach nanti ya. Jangan lupa ya, pelatih yang megang Indonesia itu pelatih kelas dunia. Setuju gue. Ya, cuman dia belum pernah menghadapi final untuk kejuaraan yang sebegitu padatnya dan 2 kali pertandingan final ya. Kecuali kalau kita ngomong fase grup atau pertandingan yang semifinal. Tapi ketika final dalam 2 pertandingan itu nggak mudah. Gangguan dari pemain Indonesia bukan hanya nggak ada Pratama atau kondisi Rama Irianto yang katanya nggak fit. Moga-moga fit sampai habis ya. Gangguan utama adalah soal kepercayaan dirinya. Lalu bisa nggak ngikutin strategi dari Sintayong. Jangan-jangan pemain kita itu merasa semua digas terus sampai habis. Di leg pertama ini. Leg keduanya habis. Nah ini yang kita tunggu, kejutan itu. Yang kenapa gue bilang di YouTube gue kejutan, selama dari lawan Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapura, kan nggak ada formasi yang bisa kita tebak. Ada aja kejutan dari Sintayong. Formasi fix ya? Semua orang nunggu ketika
Elkam Bagot sudah boleh main, semua orang nunggu dia starter. Kagak loh. Iya. Dia percaya sama Dewangga, dia percaya sama Varianto. Nah, semua orang menunggu Egy udah datang. Enggak, Egy cadangannya dulu. Iya. Ini yang menurut gua juga akan ditunggu oleh pelatih asal Brazil dari yang Thailand. Oke. Siapa sih? Lu mau main seperti itu? Lu ngegas di leg pertama atau ngegas di leg Di leg kedua? kedua. Lu main satu striker lagi atau lu main 2 striker atau lu main false 9? Nggak ada ini istilahnya ngegasnya kan, striker kita kan nggak ngegas. Iya. Lu main Ezra, lu main Dedik, lu main Yudo, kan nggak ngegas mereka. Lebih kepada membuka ruang supaya lini kedua kita masuk, karena lini kedua kita kenceng-kenceng. Tapi lawan Singapura, lini kedua kita sudah mulai kehabisan bahan bakar. Nah, ini yang gue bilang, kalau percaya sama pelatih Sintayong dengan strateginya dia, yuk ikut main. Karena ini 2 leg final, nggak mudah. Dan jangan inferior. Gue tuh ngobrol sama beberapa mantan pemain tim nasional, termasuk yang senior-senior. Mereka selalu bilang, repotnya pemain kita kalau udah ketemu Thailand, udah jiper duluan. Iya, itu dia soal mental boleh, itu ya. Enggak Iya. boleh kejadian. Oke, nggak boleh kejadian. sebentar ke coach dulu. Coach, sebelum coach lebih banyak juga ngebahas soal taktik gitu ya. Pertanyaan gue, coach, apakah kita harus bermain bertahan total atau mungkin ala-ala false nine gitu? Dari coach gimana? Gini. Thailand itu bukan levelnya Jerman, Spanyol, Brazil atau Italia, bahkan bukan Belanda. Di Asia, Thailand itu terseok-seok. Betul, gue setuju. Mereka hanya di ASEAN. Jadi bukan sebuah tim yang harus kita takutin. Bahwa mereka sudah 5 kali juara AFF, bahwa mereka merajanya di ASEAN, bukan berarti mereka tanpa celah. Betul. Bukan berarti mereka tanpa kesalahan. Ngerti nggak? Disitulah gue setuju, is a mental issue. Sekarang kita main 2 leg. Jangan sampai ketika kita ketinggalan di leg pertama, ketinggalan 1-0, membabi buta ke depan untuk cari seri. Enggak. 1-0, play your game, biasa aja. Di leg kedua lu hantem. Oke. 1-0 tuh maksudnya ketinggalan. Seandainya 1-0 ketinggalan, jangan membabi buta pengen cetak gol. Peluang itu pasti akan datang. It's about timing. Oke? Nah, ini yang gue masih ragukan, karena kalau kita lihat lawan Singapura, babak di 2 leg, babak pertama dan babak kedua itu beda banget. Iya, different things ya. That's okay. Ini masih muda-muda. Cuman semoga video ini diputer ulang lagi, dilihat. Setiap pemain melihat. Dan gue agak kurang setuju dengan UK kalau dibilang Arhan kekurangan. Gue bilang justru Arhan sebagai bek kiri lemah. Kenapa, coach? Dia lebih bagus menyerang. Jadi lupa mundur. Gol pertama itu salah dia lawan Singapura. Dan dia bikin berapa kali kesalahan terlalu keras. Penaltinya kalau nggak salah juga salah dia. Iya. Dia terlalu liar sebagai defender. Sebagai penyerang gue setuju. Sangat membantu. Not as a defender. Tapi gue nggak tahu penggantinya siapa. Iya. Oke? Mungkin Edo tidak gitu. sebagus Pak Arhan. Gue nggak tahu. Bisa Rizky taruh ke kiri. Gue hanya menilai apa yang gue lihat. Oke. Pemain-pemain yang Belum lain lihat gua nggak ya, tahu. iya. That's why gue bilang kalau mungkin UK bilang kehilangan, mungkin pelapisnya itu tidak sebagus Arhan. Itu bisa, itu gue nggak tahu. Tapi gue hanya meng-highlight bahwa Arhan ini defensif itu nggak bagus. Sementara ketemu lawan Thailand, kita lebih harus fokus ke defense. Boleh gue jelaskan sedikit? Oke, boleh. Sebentar Om Yuke, ini kita lihat ada papan di sini. Kalau gue jadi Sintayong, oke, terutama di leg pertama, gue akan main 4-4-2 atau kalau main 4-3-3 pakai false 9 yang turun ke bawah. Oke. Jangan parkir bis kayak lawan Vietnam. Jangan parkir bis kalau kata Jangan. coach ya. Oke. Tetap bertanding sendiri, 4 di belakang, 4 di tengah, 2 itu sayap. 1 Irfan Jaya, Satu lagi? nggak tahu gue. Di kanan Witan. Witan, Ya, mungkin Witan. Witan Witan Sulaiman ya. Kiri Enggak. Irfan Jaya. Enggak, bentar. Witan di sini. Cuman striker winger kanan gue nggak tahu. Intinya adalah whoever namanya pasang 2 striker cepat. Karena kita akan dapat counter. Oke, coach. For sure. Dan counternya itu dari tengah, baru di sini ada Egy. Gue akan mainkan Egy. Dari menit pertama ya, coach. Gue Ya? tidak memainkan. Menjawab dia mah nggak bisa. Kalau udah ngomong nggak berhenti dia. Gue nggak memainkan Ezra. Kenapa? Karena Ezra agak lambat. Real striker. Lo butuh speed. Dia lawan Thailand. dia bisa masuk sebagai sub. Dedik Tapi awal ya gue nggak tahu. Yang gue lihat sekarang mungkin bisa si siapa namanya Egy Egy atau Witan. untuk membangun serangan. Ngerti nggak? Nah ini yang feeling gue
Gue setuju Sintayong itu kayak taktik. Dia bisa merubah dan lain-lainnya. Maka dari itu mungkin akan main seperti ini. Mungkin. Kalau gue bilang ini line up yang terbaik di leg pertama. Leg pertama. Oke, dari Om Yuke ada tanggapan, silakan dari tanggapannya Coach tadi. Jangan parkir bus aja. Wah, Iya, seneng jangan Thailand. parkir bis. Gimana Om Yuke? Iya, Justin bilang memang Thailand bukan seperti Jerman atau tim-tim besar, tapi di Asia Tenggara tetap dia sekarang salah satu yang terbaik setelah Vietnam. Dan itu tetap kita harus highlight. Kita kalau ketemu Thailand itu dari zaman dulu, dari 30 tahun yang lalu, dari kita terakhir kali juara SEA Games sampai sekarang beranak pinak nih. Dari umur gue 17 tahun masih gue main hujan-hujanan tuh, kita selalu gemeteran dulu lawan Thailand itu. Siapapun yang main. Jadi itu yang maksud gue pengen gue highlight, tetap mereka nih posisinya di atas kita saat ini. Iya, Kita kan iya, underdog, iya, kita kan iya. underdog gitu. Iya, Itu iya. yang kita harus waspadain gitu. Tetap mereka bisa dikalahin, tapi tadi gue katakan kita harus cerdas main nih. Karena ini dua leg, kita nggak bisa main terbuka seperti ketika melawan Malaysia misalnya atau melawan Singapura gitu. Thailand ini tim pinter. Lu lihat gol-golnya mereka tuh gol-golnya futsal. Justin tahu deh futsal Thailand kayak apa. Iya, Mereka betul, basic itu betul. teknik individunya kuat. Nah, kalau tadi lu bilang Arhan itu bagusnya cuma menyerang, karena memang dia di set untuk sebagai gelandang sayap, sebagai back sayap gitu. Jadi lebih banyak memang kita mainnya lewat sayap. Kan Sintayong ini di Piala AFF ini mainnya sebetul-betulnya ya, sejatinya dia pakai 3 center back sebenarnya. Asnawi sama Arhan itu memang di set sebagai fullback sayap, jadi lebih banyak ke depannya. Nah, kalau sekarang harus kita bermain lebih defense dulu atau sepak bola reaksi lah ya istilah kalau lu Justin sering bilang itu. Arhan tuh tetap bisa main bagus sebagai fullback gitu loh. Dengan konsep seperti lawan Vietnam misalnya. Itu kita bisa gitu. Nah, sekarang kagak ada Arhan. Yang menurut gue itu harus dicoba bukan Rizky Dwi. Gue pernah lihat Rizky Dwi main dan kalian pernah lihat waktu dia ganti Asnawi, ancur-ancuran. Mending Edo, karena gue udah lihat pemain ini sebenarnya bagus, cuma persoalan kesempatan aja. Kalau kita mainnya defense, kita pakai apa namanya, pakai 5-3-2 itu nggak haram juga sih menurut gue. Tetap 3 center back-nya kita tetap pertahanin karena itu menurut gue itu udah pakem yang bagus. Tinggal kita fullback-nya aja nih yang harus balance antara bertahan sama menyerang. Kalau kita mainnya reaksi football, berarti kita tetap perlu pemain fullback sayap, tetap perlu untuk supaya mereka yang lari itu. Nah itu Edo bisa itu menurut gua. Dan jangan Elkan Bagot untuk gantiin. Kan kalau gue lihat tadi formasinya kan Dewangga taruh di posisi Arhan nih, gantiin Arhan ya. Iya. Gue bilang jangan. Tetap Dewangga biar main sebagai center back bersama Rido dan Fahrudin. Jangan Elkan Bagot dipasang dulu sebagai starter. Dia bisa diacak-acak karena badannya berat kalau balik. Ya, agak ngeri lo, ya kan nanti lo bisa diskusi soal itu deh. Kalau untuk buat set piece gitu ya, oke. Tapi ini Thailand ini jarang main bola-bola set piece. Mereka banyak main sentuhan 1-2 gitu loh, model-model tiki taka gitu. Karena mereka punya teknik skill individu yang bagus. Itu sih yang gue mau tekenin gitu. Oke, sebentar Om Yuke, gue sekarang ke Vina dulu nih, Tulang juga sebentar. Vin, lo ngelihat peran soal Arhan gimana? Dia masih bisa untuk bermain bertahan atau memang lebih baik Edo? Tapi kalau dari kacamata gue adalah this is final. Apakah Edo juga bisa menahan untuk bisa batinnya gitu, mentalnya kuat juga gitu untuk bisa menghadapi laga final ini? Gimana Vino? Udah masuk Karena timnas. itu kan baru diturunin sekali di fase penyisian Ya. dapat kesempatan yang lain bahkan kalau nggak salah lawan Kamboja, lawan Laos pun dia Lawan nggak Laos. diturunin. Lawan Laos ya. Jadi ada satu lawan lemah juga Kamboja dia nggak diturunin. Ya minute play-nya itu di turnamen ini kurang. Terus kemarin juga sempat nanya ke beberapa pemain, league-nya memang beberapa kali Dewangga memang dicoba buat di posisi itu gitu. Jadi semua orang bakal menduga Edo, ternyata memang Dewangga juga beberapa kali latihan, gue sempat telepon sama beberapa pemain, dia sempat dicoba di posisi itu. Terus gue juga mau nanggepin masalah Mas Yuki kayak yang jiper dulu lawan Thailand. Gue ngobrol sama beberapa pemain gitu ya. Gimana insight lo? Lu prefer lawan siapa waktu leg 1? Lu prefer lawan siapa? Kalau gue sih pengennya lawan Vietnam, kata dia. Gue nanya ke 3 pemain. Gue sih pengen lawan Vietnam. Kenapa lu takut sama Thailand? Ya gue gak tahu, tapi mereka ngomong karena sebelum ini gue udah lawan Vietnam, at least gue udah hafal tentang bagaimana cara Vietnam bermain. Jadi kalau boleh memilih gue lawan Vietnam. Tapi kalaupun lawan Thailand bukannya gue takut, gue siap lawan Thailand. Karena di kualifikasi AFC pun yang main di Dubai, mereka
main 0-0 gitu dengan Wattstaffield itu Thailand masih dilatih Nishino, nggak ada Teraton, nggak ada Canatip, nggak ada Dengda gitu kan. Nah, jadi mereka sebenarnya nggak terlalu takut lawan Thailand, tapi ketika gue tanya ketiga orang pemain ini, dia prefer kalau untuk ketemu Vietnam aja dia di final gitu. Untuk posisi Aran tadi yang lo tanyain, Dewa sebenarnya udah sempet dicoba untuk beberapa kali untuk posisi back kiri. Selain Edo, jadi yang turunin ya itu doang, peluangnya 2. Kalau nggak Edo yang memang murni sebagai fullback kiri yang biasa main sebagai back kiri di Persita Tangerang, bisa juga Sintayong paksain Edo, karena kan Sintayong juga beberapa kali demen banget kan ngacak-ngacak posisi pemain yang pindah ke posisi yang bukan posisi natural dia gitu. Oke, kita balik dulu ke Tulang. Ada tanggapan sendiri buat persiapan timnas dan juga bagaimana sih kita memang Thailand banyak yang bilang dengan banyak perspektif, oh Thailand A, Thailand B sampai Thailand Z. Cuman gimana caranya kita menemukan titik atau celah melawan Thailand di final ini? Ya, kita bukannya nggak bisa di kualifikasi kita dua-dua. Dan sudah kualifikasi Piala Dunia, sudah Sintayong loh yang melatih kita dan kita dua-dua. Cuman lihat ya, ketika menghadapi Singapura, Thailand main dengan wajah yang berbeda. Bukan kekuatan utamanya, mereka bisa 2-0. Kita lawan Singapura, lawan yang dihadapi dengan tim cadangan di Thailand, kita sempat keteteran dan bikin jantungan kan. Ini dokter jantungan nanggok nih, 9 pemain terus kita malah keteteran. Bikin nyerang salah, bertahan salah. Ya. Yang gua sorti adalah jangan sampai bikin kesalahan yang nggak penting. Makanya insting gue mengatakan ketika Intuisi ya. Dewa nggak bermain agak ke depan, mengambil posisi gelandang tengah lawan Singapura, gue bilang ini ada tujuannya nggak ya? Mainnya jauh meninggalkan center back, main ke depan. Jangan-jangan ini yang disiapkan untuk menghentikan Thailand, karena Thailand itu kalau lu biarkan dia kan bermain enak sekali. Masuk itu seperti gelombang pelan-pelan, begitu lu bikin kesalahan, seperti yang dilakukan oleh Singapura, mereka bikin kesalahan, bikin Vietnam juga. Waktu di semifinal bikin kesalahan, dihajar sama Thailand. Gol 2-0 ke gawang Vietnam itu kan bukan gol bagus. Yeah. Tapi emang nunggu. Lu bikin kesalahan, cek Canatip dan kawan-kawan hajar. Bukan gol yang indah yang menurut gua lebih indah gol Vietnam kalau main. Lawan leg kedua, gua sangat suka gaya main Vietnam. Tapi Thailand tahu bermain 2 leg. Mereka udah ngegasnya udah cukup di leg pertama 2-0. Dia nekan gas, narik lagi gasnya di leg kedua. Cukup 0-0 mereka ke final. Oke, Tulang itu dari Tulang. Coach Igo punya 2 bahan diskusi. Pertama, apakah kita harus main daya gedor kita tuh gimana? Soal daya gedornya timnas gitu ya, kan. Gini. Kalau lu lihat di leg kedua pada saat Singapura bermain dengan 9 orang, kita itu dapat 4-5 counter. Counter ya. Gagal semua. Nah, ini isunya counter kayak begini akan didapatkan juga. Cuman kali ini jangan sampai gagal. Jangan sampai, gue suka Irfan, dia punya skill, dia punya speed. Cuman ini egois ini pemain. Yang gue lihat ya, gue nggak tahu di liga gimana ya. Ini harus dirubah karena Irfan, Witan itu 2 pemain penting. Dan gue setuju sama UK bahwa Thailand itu mainnya tiki-taka Asia, tapi bukan tanpa celah kan? Ya kan, bahwa mereka makanya gue unggulkan 45-55 untuk Thailand. Tapi still kalau kita bisa meningkatkan efektivitas, kenapa kita nggak bisa menang? Bisa-bisa aja. Kalau perlu sampai adu penalti, ngerti nggak? Bisa banget. Cuman, gue juga seperti apa yang Wesley bilang, mental itu nomor 1. True. Lu harus bisa bagikan 2 leg. Jangan terlalu ngegas di leg pertama. Jangan sampai lu cedera. Jangan sampai lu dapat kartu kuning, kartu merah, whatever lah. 2 leg ini harus bisa dimanfaatkan. Dan gue yakin Sintayong bisa. Karena seberapa kali gue lihatnya, ini pelatih pintar. Dia tahu, contoh lawan Vietnam, 26 shots dibanding 1. Lu parkir bis kan? Iya. But that's okay, hasil. Dalam turnamen yang lu incer kan hasil. Iya. Bukan kompetisi ya, turnamen. Nah, kalau dibedakan tuh ya, jebret tim. Lu berhasil. Lu kalau bisa 2 kali 0-0 adu penalti. Sesuai target lah. Iya, sesimpel itu kan. Nah, jadi gue percaya strateginya, tapi kalau gue bilang nggak usah pakai striker, entah 3-5-2, entah 4-4-2, whatever lah. Tapi yang jelas serangan dari sayap, pakai Witan sama Irfan Jaya, Egy di belakangnya masuk. Evan Dimas apakah perlu dari awal Coach sebagai pemain kreatif juga? Nah, Sintayong kan lebih tahu soal itu. Kalau dari kacamata lu tuh gimana? Nggak bisa. Intinya adalah sirkulasi bola cepat. Kayak di babak pertama di leg 1 dan 2. Sirkulasi. Kalau Evan Dimas lelet, ya nggak usah dipakai. Ya. Makanya gue tadi bilang kemungkinan Dewa nggak bermain kalau
Rahmat Irianto nggak dalam kondisi fit. Tapi Ramai Rumakiek juga mungkin dimainkan di posisi kiri melihat kemarin Asnawi. bukan Irfan Jaya terlalu boros head to head dengan kiper kan. Iya. Nah mungkin Ramai Rumakiek yang dimainkan dulu supaya apa? Nebak bola manggis. Ini timnas Indonesia main yang mana sih? Oke. Nah, pelatih lawan kan nyari anti teori tuh. Nah, ini formasinya ternyata kaya sekali dalam varian formasi. Nah, ini yang gue tunggu. Makanya Oke. gue nunggu kejutan. Gue boleh ngomong Oke, dulu lah. Om Yuke, boleh Om Yuke sebentar Iya, tahan gua dulu. tadi- Om Yuke sebentar, kita akan lanjutin makin panas bahas timnas, tapi setelah yang satu ini. Bentar ya, Jibril timnya, bentar. Tungguin. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Oke, makin panas aja makin seru. Silakan Om Yuke untuk tanggapannya tadi dari kedua Iya, pandit kita di sini. Gue tertarik tadi sebenarnya ngelihat grafis lu buat formasi tuh nempatin. Iya, dari Abrar ya. Egy di center forward ya, menarik tuh memang. Sebetulnya kalau lawan Thailand dengan mindset cara main mereka ya, dan dengan modal yang kita punya sekarang, kita memang nggak terlalu butuh striker murni sih di depan, karena kita akan lebih banyak Oke. membawa tekanan nanti. Atau That's kita what I memang said. sengaja membiarkan Thailand untuk masuk menekan supaya kita bisa counter. Kayaknya skenario-nya kayak gitu. Jadi benar juga kita mendingan kalau kita mau ngandelin counter, mendingan pakai Egy atau Kambuaya jadi nomor 9 palsu misalnya. Biar sayapnya Witan terus Irfan. sama Irfan Jaya bisa main bareng gitu. Jadi kita punya hulu ledak saat kita counter itu luar biasa gitu loh. Dibanding kita bisa taruh Ezra atau taruh Hanis Sagara atau taruh Dedik atau Kusedia yang kita tahu sejauh ini kontribusinya masih minim dalam skemanya Sintayong. Nah, lawan Thailand kita punya kesempatan nih ngubah ini gitu. Dengan harapan tentu kita buat kejutan lagi, kan Sintayong kan suka dibuat formasi-formasi yang ngejutin gitu ya. Why not gitu kalau itu dicoba? Wah, menurut gue itu revolusioner sih. Misalnya Egy taruh sebagai 9 palsu gitu, itu buat dia kan punya kemampuan skill bagus ya. Itu kalau dia Udah gue jelasin. pegang bola terus dia bisa main Pakai false nine. cepat dengan counter kombinasinya sama Witan sama Irfan, wah itu bahaya. Dan di belakang menurut gue kalau lihat tadi diskusi ini dan melihat kecenderungan Sintayong yang praktis jarang ngubah formasi di belakang ya, jarang ya, bukannya nggak pernah tapi jarang gitu. Kayaknya dia akan benar tadi kata Vino, kayaknya si Dewangga akan di switch ya sebagai fullback kiri ya. Tapi itu ada resiko berarti kan. Kalau Rahmat Irianto yang selama ini biasanya udah tandem double pivot sama Dewangga, terus dia juga dalam keadaan nggak fit, ini juga problem juga. Jadi emang ini pilihan-pilihan ini yang kayaknya sekarang Sintayong harus pikirkan betul gitu. Iya. Walau gue yakin Itu dari kata lu hari masih saat kehilangan ini, arahan. iya, gue yakin saat ini sih udah ada line up-nya dia. Gue yakin udah ada line up-nya dia. Tapi kalau gue pribadi jangan pasang Elkan Bagot dulu deh. Gue deg-degan dia karena dia sebenarnya nggak Gue akan setuju. terlalu diturunin juga gitu. Oke. Untuk main lawan Thailand di leg pertama ini apalagi sebagai starter gitu. Gitu sih. Oke, Vino, kalau soal Elkan Bagot kita lanjutin dari Om Yuke dan juga Koci, gimana lo ngelihat peran seorang Elkan Bagot yang memang sempat bagus dan juga sempat ada flop-flop sedikit dari kacamata lo gimana, Vin? Nggak udah Keren coba ya Elkan Bagot lawan tanah kelahiran dia, Thailand. Ya. Terus bahkan banyak dugaan bahwa Elkan Bagot setelah jalanin karantina nih, kira-kira back tengah timnas tuh bakal pakai Elkan sama Rido atau Elkan Farudin. Ternyata memang iya lu naturalisasi ya, Elkan nggak dikasih porsi lebih juga sama Sintayong sama kayak Ezra Walian gitu. Jadi memang yang gua tangkep sih sejak lawan Vietnam ya, atau lawan game kedua lawan Laos ya. Game kedua lawan Laos pernah gua di presscon deh, Sintayong tuh bilang ya ini baru mengaplikasikan keinginan dia tuh 40-50% kalau nggak salah. Jadi menurut gue Sintayong adalah benar-benar pelatih yang benar-benar tahu kapasitas timnya seperti apa. Gue feeling gue sebelum lawan Vietnam, Sintayong tuh tahu anaknya mungkin akan sulit lawan Vietnam, bahkan ngalahin Vietnam juga nggak bisa. Makanya dia main kayak gitu ultra defensif. Benar. Iya. Oke. Pertandingan malam ini lawan Thailand, dia juga tahu kapasitas anaknya sejauh mana bisa ngimbangin Thailand.
Makanya sangat gak heran kalau nanti jam 19.30 gue lihat yang akan turun ya pemain-pemain yang sangat bertahan atau bahkan benar kata Mas Yusuf yang nggak pakai false nine karena dia tahu semampu apa anaknya bisa ngimbangin Thailand. Oke, kalau dari Tulang Wesley ngelihat peran seorang Elkan Bagot, apakah terlalu berisiko untuk dimainkan sejak menit awal? Yang gue senangnya dari Coach Sintayong adalah dia tidak perlu mendengar pendapat orang lain, terutama netizen yang mengagung-agungkan Elkan Bagot. Ya. Ketika Elkan Bagot mulai gabung, wah itu yang namanya fans naturalisasi itu, wah kayak gini loh. Rame nih dari Inggris Rame nih. itu. Seolah-olah Elkan Bagot mengajarkan para pemain kita passing yang baik dan benar. Dan itu dalam fase persiapan wajar kalau kita memberikan kritikan kepada pemain-pemain timnas kita. Ya. Elkan Bagot masuk bukan berarti selesai itu semua kebiasaan buruk di liga. Tapi ketika sudah masuk turnamen, yang ada kan kita mendukung. Bukan Betul. lagi koreksi, karena koreksi sudah dilakukan ketika di masa persiapan. Nah, apa yang dilihatkan oleh teman-teman di kita, penguasaan bola kita sering 70%. Akurasi kita sering sampai 70% dalam pertandingan. Soal finishing, ya kita bicara soal lini depan. Tapi peran Elkan Bagot harusnya kalau kita lihat nggak Sebesar itu. orang lihat gitu. Kita punya Dewangga Farudi yang bisa mengambil peran itu. Oke, Elkan Bagot punya tubuh tinggi, punya ketenangan. Tapi yang gue khawatir adalah soal komunikasi dia dengan para pemain kita. Speednya berat, speednya lo ajak lari berat itu. Lah iya. Udah speed berat nggak bisa komunikasi dengan pemain kita gimana? Gitu dia. Dari Coach gimana, Coach? Gue yakin Elkan Bagot dicadangin dan gue setuju. Gue pertama kali nonton dia lawan Singapura sebenarnya gue bikin sangat kecewa. Karena Coach, lu datengin pemain dari Inggris main kayak gitu ya, sorry to say. Gue umur 19 lebih kenceng daripada dia. Ngerti nggak? Cuman kembali lagi, this guy jangan terlalu dikritik karena dia baru 19. Iya, betul. Dia masih berkembang. Masih bisa Cuman tumbuh. levelnya dia nggak bisa ngikutin. Sebagai super sub, bola-bola atas gue setuju, bisa. Tapi definitely nggak sebagai starter. Oke. Coba kenapa Sintayong minta pemain naturalisasi lagi-lagi di posisi belakang? Kan gue bingung. Lu udah ambil Ya bola atas paling. Ya, udah ada Elkan Bagot yang memilih keluarga negaranya sebagai Indonesia. Oke, sebelum nggak usah naturalisasi, tapi dia memilih. Tapi kalau kita lihat bagaimana striker-striker kita berperan, Mbok ya kalau mau naturalisasi ya di depan. Gue rasa Sintayong juga kecewa makanya dicadangin. Oke, memang Kuncinya nih sebenarnya apa? pertandingan multi ini kuncinya sebetulnya kita jangan sampai kalah aja. Udah, kalau kita kalah kita secara mental ini pengaruh besar. Pengalaman-pengalaman kita di Piala-Piala AFF sebelumnya itu kita nggak boleh kalah. Kita minimal kita bisa ambil poin 1 gitu. Kalau Thailand biasa ketinggalan dia karena mental mereka bagus. Ingat waktu pas 2016 terakhir kali mereka juara itu kita kalahin mereka di Pakansari. Begitu balik ke Thailand kita habis digulung 2-0. Jadi Thailand tuh udah karena sudah sering tampil di final dan sering juara, jadi dia tahu bagaimana caranya memenangkan game final gitu. Nah ini kebetulan 2 leg di tempat netral, jadi kita nggak boleh hilang di game pertama. Karena itu yang mereka lakukan saat lawan Vietnam. Terlepas dari kontroversi Vietnam dicurangi segala macam, tapi mereka manfaatin itu keunggulan di leg pertama 2-0. Di leg kedua mereka maintain saja, karena mereka punya position organisasi bagus. Mereka terus lolos ke final. Itu sih kelebihan Thailand ya. Dia bisa maintain 2 leg itu, bagaimana kapan cara ambil poinnya, kesempatannya gitu. Nah, itu kelemahan kita. Kelemahan kita adalah soal menjaga kepanikan. Iya. Soal menjaga stres. Disiplin, harus disiplin, fokus kalau kata lo kan. Lawan Singapura memperlihatkan wajah kita yang lama. Oke. Di babak kedua. Babak kedua. Babak 1 good ya, that's Coach. why Lawan Malaysia dan di babak pertama leg lawan Singapura. Babak atau leg? Leg Leg pertama ya? Singapura kita masih melihat ada hal-hal yang wah berubah nih. Masuk leg kedua, babak pertama udah mulai sedikit turun ya. Peran bolanya. Babak kedua mungkin itu plus poinnya Udah Evan kecapean Dimas. Dia sebagai pemain senior, dia bisa mengangkat timnya lah. Ada leadership-nya, Coach, Iya, ya? ada leadership, bermain lebih tenang lagi. Itu mungkin plus poin itu bisa dimanfaatkan. Cuman- Atau kalau enggak Egy. waktu belajar ini Koci, lawan Kamboja, lawan Laos, Egy dalam strategi bertahan Egy menurut gua Egy nggak Evan main. Dimas Evan Dimas. menurut gua rapornya merah. Why? Dalam organisasi Dua match pertahanan. Lu boleh lihat ulang rekaman lawan Kamboja menit ke-30. Kita diserang tuh. Evan Dimas jauh sekali dari back dan jalan kaki loh ke belakang. Waktu lawan Laos kejadian golnya, di mana posisi? Ada lagi Evan Dimas. Jadi secara organisasi ya kita butuh
dalam melawan Thailand kita butuh memang orang yang bisa menyerang dan bertahan sama baiknya. Kita Iya. butuh fighter lah. Faktor. Dan Kita butuh pemain-pemain yang bertenaga lah, dan Evan kalau Dimas, gua berharap Evan Bakut tuh nggak ada Dedik dalam di kriteria depan. itu untuk lawan Thailand nanti. Gitu. Dedik di depan sebagai orang yang merusak pertahanan Thailand supaya garis pertahanan mereka jangan terlalu maju ke tengah. Oke. Karena ada Dedik yang akan jadi apa ya? Peluru meriam dari Dedik itu kita. posisinya apa? Striker. Oke. Gue nggak mau merusak diskusi kita kali ini, tapi gue justru pengennya membuat diskusi ini lebih enak. Jadi buat Om UK sama Vino, kalian boleh break sebentar sembari nikmatin kopi spesial Kapal Api Gula Aren ya. Yap. Perpaduan sempurna kopi hitam Kapal Api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Betul, Jebretim juga bisa dapetin ya di minimarket dekat rumah kalian. Ayo, sebentar lagi kan udah mau timnas main ya, dan Ya. analisa mereka pasti kita tunggu juga, soalnya tadi banyak ya beberapa mau false nine lah, atau misalnya mau siapa yang dipakai untuk terutama untuk striker, dan beberapa yang harus dicadangin Iya. di backnya ya. Nah, sambil gue mau nanya nih soal timnas, sekaligus ini jadi kuis persembahan dari Kopi Kapal Api Spesial Gula Aren tentang siapa top skor timnas di Piala AFF ini. Sumpah gampang banget Top nih skor timnas pertanyaannya. Indonesia. Bambang Pamungkas. Iya, top skor. Oh. Timnas Indonesia di Top skor. Piala AFF tahun ini. Iya. Kalau susah coba aja tanya sama UK sama ini. Ini semuanya Gua tahu. wartawan jadi semua. Lo tapi tahu beneran nggak? Tahu. Oh tahu, ya udah. Diskusinya makin menarik. Karena ini pemain Inter jadi top skor, makanya egois. Egois. Tadi udah disebut. Udah dikasih Udah. clue Oke, sama satu Koci. kali lagi. Formatnya gimana? Tiga gol. Formatnya langsung aja Jebretim. Nah, di kolom komentar dengan format nama, jawaban dan nama akun Instagram lo apa. Jangan dikunci ya untuk akun Instagramnya. Langsung aja jawab sekarang sebanyak-banyaknya di kolom live chat biar dipilih sama Abrar. Semoga Ya. lo yang beruntung ya. Betul. Langsung sikat. Oke, sikat. Abrar kasih hadiah, Abrar. Lanjut. Lanjut. Oke, kalau dari Vino, ngelihat pertahanan dari Indonesia sendiri melawan Thailand, lo punya pandangan tersendiri nggak sih buat match yang sebentar lagi akan mulai? Ngomongin taktikal ya, gue Kalau sering nonton Liga Indonesia juga kan, lo praktisi kan juga kan? Gimana Dia gimana? komentator sekarang. Artis dia sekarang coach. Dia artis sekarang. Dia live commentary. rame goreng. Gimana? Gue kaget sih ketika memang yang dipasang dari awal tuh Farudin sama Alfreanda Dewangga ya, atau kadang Kirido. Justru bukan Victor Igbonevo yang memang di liga timnya punya pertahanan yang baik gitu kan. Ya Kak, dengan lawan Thailand ini sih gue masih Victor Igbonevo kenapa nggak dipasang, karena di friendly match atau di beberapa pertandingan awal-awal dia seperti Afghanistan tuh yang bikin salah. Iya, Afghanistan. lawan Afghanistan ya, langsung bikin kesalahan. Tapi dengan kapasitas yang dia punya, pernah main di Liga Thailand, dan pemain-pemain yang dihadapi itu bukan pemain asing buat dia ya. Kayak dia pernah lawan Denda, pernah lawan Canatip. Seharusnya sih Sintayong kasih kesempatan dia kalau memang paketan yang dia mainin selama ini kayak Farudin dengan Rizky Ridho Farudin atau Dewangga memang nggak jalan. Gua harus kayaknya karena ini laga-laga final, mental pengalaman dibutuhin, Victor Igbonevo punya itu dibanding Farudin juga yang udah main 4 AFF ya, 4 sampai 5 AFF kalau nggak salah. Gue sih ngeliat kayaknya harus dikasih kesempatan juga Victor Igbonevo sama Sintayong. Oke, kalau dari coach sendiri ngelihat pertahanan Indonesia untuk lawan Thailand tuh akan seperti apa sih coach? Dari kacamata lu aja ya. Pada saat mereka bisa menahan Vietnam 0-0, itu harusnya moralnya meningkat. Ya. Dalam arti mereka bisa. Tapi di sisi lain, lawan 10 orang Singapura bisa kebobolan. Ini juga bahkan lawan 9. Tanda tanya ya. Ini juga sebuah minus point. Nah, dalam arti gue sih nggak mau terlalu keras karena ini pemain muda semua, ngerti nggak? Jadi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu kesalahan yang dasar yang dilakukan oleh anak-anak muda kan. Maka dari itu belajarlah dari kesalahan, lebih fokus dan berikan segalanya. Kembali lagi masih ada 2 leg. Itu penting sekali. Itu adalah bagian dari strateginya Sintayong. Oke. Untuk bermain bagaimana di leg pertama, bagaimana di leg kedua, dan skornya seperti apa yang harus dilakukan. Dan gue yakin Sintayong bisa itu. Oke, itu closing statement dari Koci. Kalau misalnya dari Om Wesley. Kalau Sintayong nggak bisa nonton Just Indo. Atau nonton What With West ya, What With West ya. Gimana kalau misalnya Om Wesley gimana Om Wesley? Ya kalau gue harapan gue Closing statementnya. lagi-lagi kita tahu kebiasaan pemain nasional kita dari tahun ke tahun, dan itu mulai berubah era Sintayong. Ya. Di Piala AFF kita kebobolan 7, Thailand cuma 1. Ya. Tapi di AFF
hanya ada 7 pemain Thailand yang bisa mencetak gol, kita 10 pemain mencetak gol. Artinya kita punya varian serangan yang lebih baik, meskipun striker kita harap tidak hanya Ezra yang mencetak gol. Iya. Sabar bermain, ikuti arahan, ikuti taktik, jangan keluarkan karakter Liga Indonesia yang protes wasit sana sini. Kan lihat, selama kita dirugikan wasit dalam beberapa pertandingan, nggak ada pemain kita yang komplain kan? Iya. Itu bagus, itu sudah menunjukkan Harus bahwa seperti Semoga itu. bisa dibawa ke dalam liga ya. Ya. fokus bahwa target lu bukan protes wasit. Iya. Apapun yang lu Berlebihan protes, gitu ya. kejadian tidak berubah. Iya. Wasit malah makin jengkel sama lu. Iya. Nah, fokus aja udah ke dengan strategi yang disiapkan Sintayong, bahwa lu percaya pelatih, oke, ikuti maunya dia. Oke. Itu kalau misal dari Vino dulu sebelum ke Om UK closing statement lah apa Vin? Silakan Vino. Harus yang Iya, Kak, Bu. cetar ya. Ya, nggak perlu takut lawan Thailand. Ini final keempat lawan Thailand, walaupun 2 finalnya udah jauh lama, tapi at least mentalitas Thailand nggak jauh beda sama kita. 3 final yang udah kita lewatin, skornya nggak pernah jauh. Semua masih ada celah, apalagi sekarang main di tempat netral dengan pelatih yang punya kualitas. Thailand pun baru dalam transisi ke pelatih baru. Ini peluang kita untuk bawa trofi tahun ini pulang ke Indonesia. Nggak Vin, pulang ya. lihat Pertama Koci kali tuh, gitu. disuruh lihat Koci. Kenapa tuh? Mainnya kayak begini. Udah paling top nih. Oke, siap. Itu kayak formasi bapaknya Afif di YouTube-nya, Coach. Udahlah, percaya gue. Turunkan Sintayong main seperti ini. Oke. 4-4-2, Egy dan 1 DM. Silakan kalau mau ambil clickbait buat ini ya. Kalau ada yang mau ambil, kalau dari Om UK. Gue apa? nggak yakin Egy starter, Starter ya. tapi Sintayong punya Punya pemikiran sendiri, pasti punya sendiri. strategi sendiri. Oke, Kalau dari Om UK, gua highlight jangan buat kesalahan yang nggak perlu dipertahankan. Betul itu. Kalau lu lihat waktu kita kebobolan sama Malaysia 1, itu karena kesalahan Irja dalam clearance akhirnya jadi gol. Kemudian kebobolan kita dari Singapura dengan di 2 leg kemarin itu juga karena kesalahan kita, bukan karena kepintaran mereka. 2 gol mereka di babak semifinal kedua itu kan dua-duanya dari bola mati, bukan dari open play. Kita kalau open play itu disiplin banget. Cuman itu dia, kadang-kadang karena panik, kalau bola salah di intercept lawan, di counter jadi gol, atau jadi free kick, atau jadi kemarin sempat penalti. Itu kan karena kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Itu aja deh, jangan bikin kesalahan yang nggak perlu gitu. Kalau memang mau cari safety, mau clearance-nya ke samping, jangan ke tengah gitu. Supaya kita kalau buat pelanggaran juga jauh-jauh dari gawang, pelanggarannya jangan deket-deket dari area 16. Karena kita tuh udah trauma, kalau set piece udah gemeteran duluan gitu. Karena selalu kebobolannya dari set piece. lawan gitu. Singapura Gitu Shandan sih. ngeri lah. Oke, itu dia tadi Jebretim. Bagaimana tanggapan lo? Pokoknya kita dukung timnas Indonesia, sebentar lagi akan bertanding. Doakan yang terbaik, yang penting fokus dan mentalnya juga harus kuat di final ini. Silakan.